Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Meli Israni SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis dari SMPN 10 Batin Selapan. Fasilitator yaitu Ibu Roza Novita SPD AUD MPD, pengajar praktek yaitu Bapak Wawan Setiawan SAG MPD. Video kali ini mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4. Tugas kali ini yaitu penyelesaian studi kasus menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahap segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap berikutnya yaitu menanyakan keyakinan dengan cara murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertama yaitu Rahmat telah mengambil uang tabungan kelas teman-temannya yang disimpan oleh bendahara kelas. Rahmat, apa kabar Rahmat? Alhamdulillah. Rahmat tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Ya. Sebenarnya Ibu manggil Rahmat ke sini ada yang Ibu mau tanyakan masalah kasus kemarin. Rahmat, ingat kan kasus Rahmat mengambil uang kas kelas 8 kemarin? Bisa nggak Rahmat sebenarnya apa yang terjadi, gimana prosesnya? Pertamanya pas proyek yang hari itu di kelas nggak ada orang, lalu saya memutuskan mengambil uang tabungan orang gila. Itu tabungan dia sendiri atau tabungan kelas? Tabungan semua orang. Oh, tabungan satu kelas. Terus? Lalu saya bilang sama Boto, ayo kita ambil uang orang Fajila. Lalu kata Boto, ayolah. Lalu kami bawa ke belakang rumah nenek. Yang dibawa itu uangnya saja atau sama cairannya? Uangnya saja. Oke. Sebenarnya Rahmat ngambil uang itu untuk apa? Untuk bawa kereta. Untuk bawa kereta. Keretanya kenapa? Yang hari itu kehabisan minyak. Kehabisan minyak. Jadi untuk beli bensin. Setelah mengambil uang itu gimana perasaan Rahmat? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Tidak nyamannya itu seperti apa? Aku kena denda. Takut kena denda. Memangnya kalau kita mencuri itu denda seperti apa yang Rahmat dapat? Tidak bisa sekolah di sini lagi. Dari kegiatan Rahmat mengambil uang Fazilah tersebut, kesepakatan atau keyakinan apa yang sudah Rahmat langgar? Harus mengganti uang. Ya, itu adalah penyelesaiannya. Maksud Ibu, keyakinan kelas itu kan ada yang menghargai teman, menghargai milik orang lain. Nah, itu Rahmat kira-kira udah melanggar kesepakatan yang mana? Mengambil yang bukan hak milik Rahmat atau mengambil hak orang lain. Nah, sebenarnya banyak cara yang bisa Rahmat gunakan untuk mendapatkan uang. Kira-kira
pulang sekolah biasanya Rahmat bekerja ya. Biasanya pekerjaan seperti apa yang Rahmat lakukan? nanam pohon nanas sama panen buahnya. Nah itu kan bisa kegiatan positif yang menghasilkan uang daripada mencuri, karena mencuri itu adalah mengambil hak orang lain. Nah untuk kedepannya kira-kira apa tindakan Rahmat agar kejadian ini tidak terulang lagi? Apa yang akan Rahmat lakukan kedepannya untuk memperbaiki ini? Membantu orang lain dengan cara seperti apa? Misalnya orang lain membutuhkan uang, saya mengasih orang yang membutuhkan. Kalau seandainya Rahmat nggak punya uang gimana? Nah, berarti untuk kedepannya Rahmat tidak boleh mengambil hak orang lain lagi. Kalau itu bukan hak kita, jangan diambil lagi ya Rahmat. Karena untuk mendapatkan uang itu kan kebutuhan Rahmat. Bensin untuk motor itu adalah kebutuhan Rahmat. Untuk mendapatkan uang itu kita bisa melakukan banyak hal bang. Bisa bekerja seperti membantu orang tua, panen nanas, atau pekerjaan lain berondolan, ya kan? Nah, apakah Rahmat yakin untuk kedepannya Rahmat tidak mengulangi lagi kejadian seperti ini? Seberapa yakin Rahmat tidak akan mengulangi lagi? 100% saya. Menurut Rahmat, apakah Rahmat nanti setelah kembali ke kelas itu kawan-kawan Rahmat itu apakah bisa menerima Rahmat kembali? Nak? Apakah mereka akan percaya lagi dengan Rahmat? Bagaimana cara Rahmat masuk lagi ke dalam kelas? Bagaimana Rahmat itu mengambil hati lagi kawan-kawannya agar Rahmat bisa diterima lagi di dalam kelas? Mereka tidak takut sama Rahmat karena Rahmat udah pernah mencuri. Nah, kira-kira apa yang Rahmat lakukan agar mereka mau menerima Rahmat kembali dan tidak mencap Rahmat sebagai pencuri? Saya mengaku bahwa saya mengambil uang dan saya mengganti rugi. Rahmat mengakuinya, kemudian Rahmat mengganti rugi uang tersebut. Bagus tuh Rahmat, karena kalau kita sudah mengakui berarti kita sudah tahu kita salah. Dan jangan lupa Rahmat sampaikan maaf kepada kawan-kawan bahwa Rahmat khilaf telah melakukan kesalahan ya Rahmat. Mudah-mudahan Ibu berharap Rahmat pasti bisa nak. Tidak dengan cara yang salah mendapatkan uang, tapi banyak cara yang lain ya Rahmat. Bisa Rahmat pegang ucapan Rahmat tadi, bisa Rahmat berjanji kepada diri Rahmat. Bisa, alhamdulillah. Oke, itu saja yang ingin Ibu berikan kepada Rahmat penguatannya. Mudah-mudahan Rahmat kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih ya Rahmat. Setelah saya mengakui kesalahan saya sudah berjanji kepada Bu Amel saya sudah bahagia dan Bu Amel sudah memperhatikan saya. Kasus kedua yaitu Savana datang terlambat ke sekolah karena dia bangun kesiangan. Siang Bu, siang Savana, apa kabar Savana? Baik Bu, Ibu tadi manggil saya Bu? Iya, karena Ibu dapat laporan tiket, katanya Savana terlambat ya tadi pagi. Iya. Kenapa Savana bisa terlambat tadi pagi? Bangunnya kesiangan Bu. Kesiangan. Kenapa bisa kesiangan Savana? Karena main HP sampai larut malam. Iyalah, kalau kita main HP, Ibu pun seperti itu Savana. Kalau sudah main HP itu pasti lupa waktu. Karena asik scroll sana, scroll sini sampai kemana-mana sehingga lupa waktu. Nah, menurut Savana, kegiatan yang Savana lakukan itu apakah bermanfaat atau tidak terhadap kehidupan Savana? Tidak ya, karena itu bisa mengganggu waktu istirahat kita. Nah, kira-kira
ini Savana sudah terlambat. Kalau Savana melakukan kegiatan yang sama setiap harinya, tentu berdampak buruk terhadap kehadiran Savana di sekolah. Kira-kira Savana punya ide nggak bagaimana cara memperbaikinya agar Savana tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Punya Bu. Pertama kan Bu, kurangin HP sampai malam, terus mempercepat tidur malamnya. Iya, luar biasa Savana. Sebagai seorang pelajar seharusnya memang seperti itu langkah yang Savana ambil ya. Aku setuju dengan pendapat Savana. Nah, menurut Savana kan kita sebelum Savana memasuki sekolah ini ada di acara MPLS atau PPDB dijelaskan tata tertib atau peraturan atau kesepakatan yang ada di sekolah kita. Seperti apa kedatangan murid ke sekolah yang Savana ketahui? Harusnya jam berapa murid itu datang ke sekolah? Sebelum jam 7:10 kan Bu sudah ada di sekolah Bu. Iya, benar sekali. Jadi kita mulai pembelajarannya 7.15. Jadi sebelum itu, sebelum 7.10 murid sudah ada di sekolah. Nah, itulah kesepakatan kita pertama di saat kakak menginjakkan kaki di SMPN 10 Batu Salapan ini. Nah, kita harus membuat sebuah komitmen ya Kak ya. Jika kita bangunnya cepat, tentu kita tidak terlambat. Tapi kalau kita tidurnya malam itu terlalu larut, pasti kita kesiangan. Nah, itulah komitmen yang kakak buat. Kakak akan bangunnya cepat dan tidak tidur larut malam. Menurut Savana, kira-kira yang Savana katakan tadi bisa nggak Savana jalankan ke depannya? Bisa Bu. Mudah-mudahan bisa, insya Allah Savana bisa ya nak, karena itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Dan ingat Savana, ibu akan memantau setiap harinya kedatangan Savana. Apakah Savana berkomitmen dengan yang Savana katakan atau tidak? Bisa Savana pahami nak? Bisa Bu. Terima kasih Savana atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya Savana tidak terlambat lagi. Sama-sama Bu. Merasa senang dan saya merasa lebih baik karena tadi dipanggil ibu. Saya merasa ibu sayang dengan saya dan saya berjanji tidak akan terlambat lagi dan datang tepat waktunya ke sekolah. Itulah 2 kasus yang saya selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.